Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau tanya nih, ada nggak sih orang yang sama persis di dunia ini? Kayaknya sih nggak ada ya teman-teman. Pasti setiap orang memiliki perbedaan, entah itu warna rambut, warna kulit, sifatnya, dan yang lainnya. Mungkin kamu juga menemukan orang yang mirip sama kamu, tapi gak mungkin 100%. Nah, apa sih penyebabnya? Penasaran? Yuk kita kupas tuntas di video kita kali ini. Oke teman-teman, berkaitan dengan perbedaan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai genetika. Nah, berbicara tentang materi genetik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kromosom, gen, DNA, dan sintesis protein. Pada sintesis protein terdapat bahan dan proses. Proses tersebut ada dua. Yang pertama, proses transkripsi, dan yang kedua ada proses translasi. Selanjutnya, berkenaan dengan bahan sintesis protein ada dua. Yang pertama ada DNA dan yang kedua ada RNA. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, apa itu genetika? Nah, betul teman-teman. Teman-teman bisa mencari sumber mengenai pengertian genetika itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan pengertian genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Maka, secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Oke teman-teman, selanjutnya ada pengertian genetika menurut ahli. Siapa dia? Ya, dia adalah James Watson tahun 1928 dan kimiawan Inggris Francis Crick pada tahun 1916. Mereka mengutarakan bahwa genetika adalah bagian dari molekul yang sangat besar dan kompleks ditemukan dalam inti semua sel, asam deoksiribonukleat yang dinamakan DNA molekul. Selanjutnya, ada 3 istilah yang perlu diketahui dalam genetika. Apa sajakah itu? Yang pertama ada kromosom, kedua ada gen, dan 3 adalah DNA. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam kromosom. Macam-macam kromosom berdasarkan fungsinya terdiri dari 2. Yang pertama ada autosom, yang kedua ada gonosom. Nah, autosom itu apa sih? Autosom disebut juga dengan kromosom tubuh atau membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Sedangkan gonosom disebut juga kromosom kelamin. Nah, untuk perempuan itu kromosomnya adalah kromosom XX, sedangkan untuk laki-laki ada kromosom XY. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam kromosom berdasarkan bentuk atau letak sentromernya yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada telosentrik, yaitu kromosom dengan sentromer terletak di ujung sehingga tampak hanya satu lengan kromosom. Nah, yang kedua ada aksosentrik, yang artinya kromosom dengan sentromer terletak dekat ujung. Yang ketiga ada submetasentrik. Submetasentrik itu apa sih? Yaitu kromosom yang letak sentromernya terletak agak di tengah kedua lengan. Yang keempat ada metasentrik. Nah, meta itu apa sih? Meta artinya tengah. Metasentrik yaitu kromosom yang mempunyai sentromer terletak di tengah sehingga lengan kromosom sama panjang. Nah, untuk selanjutnya, jumlah kromosom yang terdapat dalam sel manusia itu ada berapa? Yang pertama, di sel somatis atau tubuh terdapat 46 buah atau 23 pasang. 44A ditambah XX atau YY, dan yang kedua di sel gamet atau
kelamin. Terdapat 23 buah atau 22A ditambah X atau Y. Nah, untuk selanjutnya ada gen. Gen itu apa sih anak-anak? Gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Gen yang artinya sendiri. Nah, kalau berpasangan, gennya disebut dengan alel. Kalau sendiri disebut dengan gen, dan kalau berpasangan disebut dengan alel. Alel itu sendiri terdiri dari dua, yaitu alel heterozigot atau tidak sama. Pasangannya ada yang tidak sama. Yang kedua ada alel homozigot atau sama. Contohnya A besar atau A kecil dengan A kecil. Nah, untuk selanjutnya DNA. Tadi sudah dibahas basa DNA. Nah, DNA itu apa sih? DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin atau kromosom. Seperti yang sudah terdapat di gambar ya, itu terdapat untaian ganda. Jadi double helix. Itu double helix. Nah, untaian ganda polinukleotida ini disebut dengan DNA. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat tuh ada gambar penyusun struktur dari DNA. Ada apa saja? Yang pertama ada fosfat, yang kedua ada gula, yang ketiga basa nitrogen, yang keempat ada nukleosida. Nah, pada basa struktur DNA itu terdapat berapa basa? 2. Yang pertama basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin atau bisa disingkat dengan AG. Nah, untuk basa pirimidin itu sendiri terdiri dari timin dan sitosin untuk DNA. Bedanya dengan RNA apa? Nah, di RNA itu bedanya di basa pirimidin. Kalau DNA terdapat timin dan sitosin, sedangkan di RNA ada timin dan urasil. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ada sintesis protein. Sebelum kita membahas ke materi sintesis protein, kakak akan tanya dulu nih, kalian tahu gak sih kalau ternyata protein di dalam tubuh kita itu terbentuk melalui proses yang dinamakan dengan sintesis protein. Apa sih sebenarnya sintesis protein itu? Nah, di sini kakak akan jawab ya. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, terus apa sih bedanya DNA dan RNA itu? Nah, nanti akan dibahas ya di slide-slide selanjutnya. Nah, kita fokus terlebih dahulu ke sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA, yang merupakan hal yang terpenting penyusun dari sel-sel tubuh manusia. Maka dari itu, kalian itu harus rajin makan dan minuman yang bergizi, terutama yang mengandung protein, selain dari yang mengandung karbohidrat maupun vitamin dan mineral. Karena apa? Karena zat yang dibutuhkan, yang paling utama dibutuhkan oleh sel tubuh manusia adalah protein. Oke, selanjutnya kita sediakan tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Bahwa sebelumnya telah dijelaskan, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Untuk itu, kita harus mengetahui nih, apa perbedaan antara DNA dan RNA. Untuk itu, yuk kita simak tabel yang telah disediakan mengenai perbedaan DNA dan RNA. Di sini untuk tabel yang kolom pertama itu ada rantai polinukleotida, di mana rantai tersebut pada DNA berbentuk panjang dan double helix atau ganda dan berpilin. Sedangkan rantai polinukleotida pada RNA itu pendek, tunggal dan tidak berpilin. Lalu yang selanjutnya letak. Nah, letak DNA itu terletak di inti sel, kloroplas dan mitokondria. Sedangkan letak dari RNA itu terdapat di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma serta ribosom. Selanjutnya ada gula pentose, di mana gula tersebut pada DNA
yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu ribosa. Lalu untuk basa nitrogen pada DNA itu terdapat dua ya, ada purin dan pirimidin, di mana basa nitrogen purin terdapat guanin dan adenin, sedangkan basa nitrogen dari pirimidin itu terdapat sitosin dan timin. Lalu untuk basa nitrogen pada RNA itu juga ada purin serta pirimidin, yang mana purin itu terdapat guanin dan adenin, sedangkan di pirimidin itu terdapat sitosin dan urasil. Lalu bagaimana sih kadar DNA dan RNA? Nah, kadar DNA itu tetap dan tidak tergantung pada aktivitas sintesis protein. Sedangkan kebalikannya dari DNA, RNA itu sendiri kadarnya tidak tetap dan tergantung aktivitas sintesis protein. Lalu selanjutnya, apa sih fungsi dari DNA dan RNA? Nah, fungsi dari DNA itu pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Jadi, untuk fungsi dari RNA juga sama ya, berperan dalam sintesis protein. Namun jika dilihat perbedaannya itu di pembawa informasi genetiknya itu sendiri. Oke, yang selanjutnya proses sintesis protein. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai proses sintesis, yaitu proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, proses sintesis protein ini terdiri dari dua proses, di mana setiap prosesnya ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Apa aja sih dua proses sintesis protein tersebut? Nah, dua proses itu, yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Nanti pada proses transkripsi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Lalu pada proses translasi juga seperti itu. Jadi ada tahap-tahap yang dilalui pada proses translasi. Yang pertama, proses transkripsi. Nah, proses transkripsi yaitu pencetakan mRNA atau RNA duta atau kodon dengan menjiplak rantai DNA sense atau disebut juga kodogen. Proses transkripsi ini terjadi di nukleus. Ini dia tahapan pada proses transkripsi. Yang pertama, tahap pemisahan, di mana untayan DNA dipisahkan menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter oleh RNA polimerase di dalam nukleus RNA. Itu tahap pertama. Tahap kedua ada tahap inisiasi, yaitu proses ketika RNA polimerase sampai di promoter. Lalu tahap yang ketiga, tahap elongasi, yaitu di mana RNA polimerase kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Lalu tahap yang terakhir, yaitu tahap transkripsi ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi ini selesai. Untuk yang kedua, ada proses translasi. Proses translasi yaitu penerjemahan kodon-kodon menjadi asam amino oleh ribosom dan terjadi di sitoplasma. Untuk tahapan pada proses translasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahap inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Di antaranya ada AUG. Apa sih AUG? A itu ada adenin, U itu urasil, dan G itu ada guanin. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, yang mana fungsi dari tRNA yaitu membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Lalu, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida.
Lalu, tahap yang ketiga ada tahap terminasi. Pada tahap ini, proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Ada 3 codon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.